Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patraniaga PPN yang tengah diusut Kejaksaan Agung Kejagung makin hari makin panas. Mereka yang telah menyandang status sebagai tersangka diduga hanya bagian kecil saja. Dugaan keterlibatan kakak Menteri BUMN Erick Thohir, Garibaldi Boy Thohir, dalam kasus korupsi di tubuh Pertamina itu juga mencuat. Kerugian negara nyaris 1.000 triliun. Waktu itu menterinya Erick Thohir. Pertanyaan saya, Petra dibubarkan, katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN. Sebelum sampai Update terbaru dari kasus korupsinya Pertamina, di mana korupsi Pertamina dalam 1 tahun itu bisa merugikan negara 193,7 triliun, dan korupsi Pertamina dari 2018. Bayangkan. Babak barunya apa? Nih, diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Ketika saya baca beritanya, diduga Boy Thohir itu mengatur 6 orang kepercayaannya dalam membuat mekanisme korupsi ini berjalan dengan mulus lah. Intinya seperti itu. Dan kalian tahu Boy Thohir itu siapa? Boy Thohir adalah kakak kandungnya Erick Thohir. Erick Thohir merupakan Menteri BUMN saat ini. Korupsi Pertamina dari 2000 berapa? 2018. Jadi harusnya Erick Thohir juga dipanggil, juga diperiksa. Ya, ini kayak seolah-olah negara sudah hilang arah. Negara semakin banyak para koruptor bajingan ini. Colongan ya kembali, kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan, ya apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, ya dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi, kan? Mohon maaf misalnya. Dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Ini bukan ngambil diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah, artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah, ini kan improve. Nah, lalu juga masalah operasional korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah, ini improve yang harus kita lihat secara optimis. Direktur Utama Pertamina minta maaf. Ini videonya. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Ujian, Bapak bilang ujian. Ini bukan ujian, Pak, tapi ini kesengajaan, ini komplotan, ini perampokan. Masa sekelas direktur utama tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buah di bawahnya, Pak? Ya Allah, Pak. Terus Bapak ini bukan pidato, tapi Bapak ini berdrama. Kayaknya Bapak Dirut ini dulu mantan aktor teater atau aktor film atau sinetron atau figuran.
Netizen coba lihat tadi kan pidatonya, itu bukan minta maaf tapi itu drama, sok-sok sedih, sok-sok melankolis. Ngapain seperti itu juga, Pak? Masyarakat sudah tidak percaya, masyarakat juga sudah tidak akan nangis lihat Bapak pidato nangis-nangis seperti itu. Kita sudah tidak bisa dibohongi lagi, Pak. Kita kecewa dengan Pertamina, kita tidak percaya lagi. Dan yang paling penting, dikembalikan kerugian rakyat, Pak. Bukan hanya minta maaf selesai, enggak. Dikembalikan. Banyak masyarakat yang motornya rusak, mobilnya rusak. Banyak yang rakyat alami kerugiannya, Pak. Diganti pokoknya. Pertamina harus ganti kerugian konsumen, kerugian rakyat. Ingat itu. Kalian netizen. Kasus korupsi di Pertamina makin panas. Kali ini PDIP mendesak Kejaksaan Agung buat manggil Ahok sebagai saksi. Kok kayak pengen banget cepet-cepet ya? Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah ini murni buat bongkar kasus atau ada dinamika politik di baliknya? Kita masuk lebih dalam ya. Jadi DPP PDIP mendorong Kejaksaan Agung nih buat periksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Nah, kata jubir PDIP, Ahok ini adalah saksi yang tepat karena selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, dia itu sering banget nih kasih masukan ke direksi, tapi nggak pernah digubris. Nah, sekarang kasusnya kebongkar dan Ahok siap kasih semua bukti yang dia punya. Mulai dari rekaman dan notulensi rapat. Kalau teman-teman udah nonton podcast di Narasi dan Liputan 6, teman-teman bisa tahu ya. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, langkah Kejagung buat mengusut kasus ini kan pastinya sejalan dengan upaya bersih-bersih di BUMN kan. Apalagi di sektor energi yang strategis ini nih. Pemerintah juga punya kepentingan buat mastiin gimana tata kelola di Pertamina ini lebih transparan dan nggak ada penyimpangan yang merugikan negara. Apalagi Menteri BUMN juga lagi gencar memperbaiki sistem pengelolaan, katanya sih. Kata Pak Erick Thohir kan gitu ya. Nah, di perusahaan plat merah sendiri sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri banyak banget cabang-cabangnya yang bermasalah satu, yang lain bakal ikut kena. Tapi kalau kita bicara sisi lain, momen ini juga nggak lepas dari dinamika politik pastinya. Setelah kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang jadi tersangka KPK, hubungan PDIP dan pemerintah kan lagi agak renggang nih. Makanya muncul pertanyaan kan, apakah desakan PDIP ini murni buat memberantas korupsi atau ada tujuan politik di baliknya? Yang jelas publik juga pasti nunggu teman-teman. Apakah pemanggilan Ahok ini nanti bakal bener-bener ngebongkar semuanya dan mengungkap satu-satu kasusnya atau justru malah memperjelas konflik politik yang ada? Gimana menurut kalian? Coba deh share pendapat, drop komen ya. DPR tidak temukan pengoplosan Pertalite ke Pertamax saat sidak ke SPBU. Ya tidak ditemukan, Pak. Soalnya Bapak sidaknya terlambat. Sidaknya setelah semua itu kejadian. Coba sidaknya itu dulu, waktu belum kejadian, waktu belum dikorupsi. Bapak selama ini, Bapak DPR ini ngapain saja sih? Tidur atau menikmati uang rakyat? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kok banyak masyarakat yang tidak merasa diwakili oleh DPR ini ya? Pernah nggak para netizen, keresahan kalian, penderitaan kalian, keinginan kalian, unek-unek kalian, atau apa yang kalian alami itu diwakilkan atau disuarakan oleh DPR? Pernah nggak? Kalau saya kok belum pernah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana terjadi mega korupsi di badan BUMN dan salah satunya di dalam badan Pertamina. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru apa sebenarnya yang terjadi di badan perusahaan milik negara ini. Yang kita tahu selama ini badan Pertamina itu baik-baik saja. Tetapi akhir-akhir ini begitu santer dalam pemberitaan bahwa terjadi mega korupsi yang sangat luar biasa, yang nilainya fantastis di dalam badan Pertamina ini. Yang sebenarnya nilai sebesar itu sudah bisa membuat negara ini menjadi jaya, sudah bisa membangun sekolah, bahkan bisa menggratiskan kuliah sampai S2. Karena kalau kita lihat nilainya sangat besar sekali ya, sampai ratusan triliun, itu baru dalam 1 tahun. Tapi kalau dilihat dari seberapa lama Pertamina itu semenjak berdiri, bisa sampai ribuan triliun. Tentu saja hal-hal ini yang membuat banyak rakyat bertanya-tanya, kenapa pemerintah bisa kecolongan selama ini, tidak bisa terdeteksi. Atau memang pemerintah tidak mampu untuk
membongkar hal-hal ini, ataupun udah saling tersandra sehingga yang satu tidak bisa membongkar yang satu karena sudah saling berkaitan, ya, udah kena semuanya. Ya, sebagaimana kita lihat dalam video tadi, diduga ada pemain baru yang ikut bermain di dalam permainan mega korupsi ini. Dan diduga orang tersebut adalah orang terdekat dari bos BUMN. Ya, jadi hal-hal yang seperti inilah ya yang terjadi di dalam BUMN ini. Terjadi praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga negara ini kecolongan terus ya. Sehingga terjadi kebocoran-kebocoran besar. Ya. Ya, kita berharap semoga hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Dalam hal ini Kejaksaan Agung didukung dengan tersedianya Ahok untuk memberikan kesaksian di dalam Kejaksaan Agung sehingga masalah seperti ini bisa di-stop atau bisa dihentikan dan negara tidak dirugikan. Ya. Siapa yang menanggung kebocoran-kebocoran yang seperti ini? Tentu saja rakyat, ya, masyarakat ya, tidak menikmati kesejahteraan. Yang seharusnya keuntungan-keuntungan BUMN itu untuk kesejahteraan rakyat ya. Ya, yang menikmatinya mereka-mereka itu. Ya. Kita berharap kepada pemerintahan yang saat ini semoga permasalahan ini dapat diselesaikan dan praktek-praktek yang seperti itu bisa dihentikan. Sehingga bangsa ini ke depan semakin jaya dan maju. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.